완전 짜릿해. 꿈이었나? 나 인간 되는 법 좀 알려주라. Alkisah di suatu laut lepas hiduplah beberapa kelompok putri duyung yang keberadaannya tidak diketahui oleh manusia. Salah satu putri duyung tersebut bernama Putri Aili. Meskipun putri duyung dia sangat menyukai ponsel pintar manusia. Dia menggunakan medsos juga untuk mengikuti idolanya. Idolanya adalah seorang chef terkenal bernama Chef Kwon Si Kyung, yang tampan, dan mempunyai postur tubuh sempurna, begitu Aili melihatnya. Siang itu Chef Kwon sedang syuting memasak di sebuah kapal. Tetapi tiba-tiba ia menghentikan rekaman saat menyadari tidak ada taplak meja. Tidak ingin mengecewakan Chef, salah seorang karyawan merobek roknya dan menjadikan potongan roknya yang untungnya bordiran itu menjadi taplak meja. Lalu, saat Chef Kwon sedang istirahat sambil peregangan Aili melihatnya sambil tersenyum-senyum. Tetapi, tiba-tiba Chef menyadari ada seekor ikan besar di sana dan saat akan mengambil gambarnya ponselnya terjatuh dan dia pun juga terjatuh hingga tercebur ke laut. Putri Aili tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menghampiri Chef Kwon dan menciumnya. Dengan setengah sadar Chef mengikuti ciuman Aili. Akan tetapi tiba-tiba seseorang turun untuk menyelamatkan Chef sehingga Aili terpaksa melepaskannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang pemuda pengangguran bernama Lee Hyun Myung yang sedang berjuang mendaftar kerja di beberapa perusahaan. Sementara pacar pemuda itu adalah Yoo Jin Ah, karyawan yang menyelamatkan Chef Kwon saat tercebur di laut. Hari itu Yoo Jin Ah akan pindah ke tempat yang lebih elit. Sebelum dia pergi teman-teman menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Teman-teman itu adalah Do Ji Yong, Big si pemuda tampan, dan Lee Sun Kyu si pemilik rumah. Di tempat lain Chef Kwon mengingat saat ia tercebur di laut. Dia bingung apakah ciuman itu hanya mimpi. Beberapa saat kemudian seseorang yang mencucikan baju Chef menyerahkan benda berkilau yang ia temukan di kantongnya. Seperti sisik ikan. Di lain tempat Aili berhasil membuka ponsel milik Chef yang ia temukan. Dia melihat-lihat galeri fotonya. Kemudian Aili menemukan sebuah undangan pesta di ponsel Chef Kwon. Dia ingin sekali datang tapi tidak bisa pergi dengan ekornya. Apalagi dia melihat postingan Chef Kwon yang sedang mencarinya dan ponselnya yang hilang. Akhirnya, Aili mendatangi Putri Duyung ke-17 dan meminta diberitahu cara agar bisa menjadi manusia. Putri Duyung itu menyuruh Aili untuk bertemu Putri Duyung kedua yang sudah menjadi manusia. Dia bernama Ahn Manyo. Dan Aili pergi mencarinya. Saat hujan deras Aili bertemu Ahn Manyo dan pria itu mengenali Aili. Katanya dulu dia sendiri yang melepas Aili. Tetapi setelah Aili mengatakan keinginannya untuk menjadi manusia, Ahn Manyo melarangnya. Bahkan Aili tidak boleh datang lagi ke sana. Sementara keesokan harinya di rumah baru Jin Ah, Lee Hyun Myung berlarian mencari tempat sembunyi karena ibu Jin Ah tiba-tiba datang. Ibu Jin Ah menyuruh putrinya putus dari Hyun Myung yang menurutnya gelandangan dan tidak punya masa depan. Hyun Myung yang bersembunyi di dalam lemari kecil itu pun akhirnya keluar dan ia berpamitan. Setelah menerima beberapa pesan penolakan kelengkapan dokumen dari perusahaan yang ia masuki, Hyun Myung akhirnya mendapat satu pesan lolos administrasi. Dia dan teman-temannya sangat senang. Sementara Yoo Jin Ah pura-pura tidak sengaja tinggal di apartemen yang sama dengan Chef Kwon. Padahal beberapa hari sebelumnya dia mengetahui Chef tinggal di sana jadi dia meminta pada ibunya pindah ke sana. Beberapa malam kemudian, Aili kembali menemui Ahn Manyo. Dia membawakan banyak mutiara untuknya. Tetapi karena Ahn Manyo hanya menginginkan mutiaranya dan tidak mau memberikan ramuan, Aili merebutnya sendiri dari tasnya. Dan Aili meminum satu botol ramuan itu sampai habis. Hingga akhirnya berubahlah Aili menjadi manusia. 5 jam sebelum Putri Ailin menjadi manusia. Lee Hyun Myung menghadiri wawancara sebuah perusahaan tetapi tampaknya mereka tidak menyukainya karena Lee Hyun lulusan seni. Di sana dia bahkan disuruh melukis wajah manajer dan dia menyelesaikan dengan singkat. Awalnya saat Lee Hyun menunjukkan hasilnya manajer suka tetapi Lee Hyun membalik lukisan tersebut dan ternyata berupa lukisan jari tengah. Gagal lagi. Berkali-kali ditolak perusahaan membuat Lee Hyun sangat sedih. Dia mengingat dulu saat masih melukis tetapi tidak ada modal untuk menyewa galeri. Lalu pacarnya Yoon Jin Ah menyuruh melamar di perusahaan sedangkan melukis untuk paruh waktu saja.
Di tempat lain Jin Ah ditelepon Big mengabari kalau Lee Hyun Myung ditolak kerja dan kemungkinan mabuk di pinggir sungai Han. Dan memang benar, Lee Hyun sedang minum-minum di sana. Ketika dia akan menceburkan dirinya tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras membuat sangat kaget. Ternyata suara itu karena datangnya Aileen yang telah menjadi manusia. Aileen sangat senang mempunyai kaki. Lee Hyun lalu mendekati Aileen yang saat itu tidak memakai bawahan. Aileen meninjunya. Tetapi kemudian Aileen malah melucuti pakaian Lee Hyun untuk ia pinjam. Tentu saja Lee Hyun menolak dan melawan. Dan saat itu banyak ajema-ajema lewat salah paham terhadap situasi tersebut. Lee Hyun disangka berbuat tidak senonoh pada Aileen. Dan apesnya saat itu Jin Ah datang. Tak lama An Manyo datang dan membawa Aileen pergi dari sana. An Manyo juga membelikan sepatu hak tinggi untuk Aileen membuatnya sangat senang. Dan An Manyo mengantar Aileen menghadiri pesta Chef Kwon. Aileen menunjukkan undangan pesta di ponselnya. Sementara Jin Ah masih marah pada Lee Hyun Myung. Dia berkata kalau pendapat mamanya tentang Lee Hyun adalah benar. Akhirnya, Aileen berhasil menemukan Chef Kwon. Dunia seakan berhenti dan hanya mereka berdua yang ada. Chef Kwon menghampiri Aileen dan memeluknya. Katanya, dia sudah menunggu. Tetapi saat Chef Kwon akan menciumnya, tiba-tiba dunia kembali normal. Rupanya tadi hanya khayalan Aileen saja. Akhirnya dengan percaya diri Aileen menghampiri Chef untuk mengembalikan ponsel miliknya. Tetapi apesnya ponsel itu hilang. Justru Jin Ah yang tiba-tiba menyerahkan ponsel Chef Kwon. Rupanya Jin Ah melihat Aileen menjatuhkan ponsel itu dan Jin Ah mengambilnya. Chef jadi mengira Jin Ah lah yang bersamanya saat tenggelam. Aileen sangat kesal. Dia kemudian bertengkar dengan Jin Ah dan membuat keributan di sana. Chef Kwon kemudian mengusir Aileen. 여긴 너 같은 여자가 들어올 곳이 아니야. Merasa sangat kecewa Aileen berkata pada An Manyo bahwa dia ingin kembali. Tapi, sayangnya tidak bisa. Tak berselang lama datanglah putri duyung lain yang menjadi manusia juga. Dia juga ingin kembali karena tidak bisa menemukan cinta sejatinya. Tetapi ramuan satu-satunya telah Aileen minum. Akhirnya putri duyung yang tidak bisa menemukan cinta sejatinya itu pun perlahan lenyap. Itu menjadi pelajaran untuk Aileen. Waktunya 100 hari untuk menemukan cinta sejati. Dan sekarang tersisa 99 hari lagi. Keesokan harinya, An Manyo menitipkan Putri Aileen ke kontrakan milik Lee Sun Kyu. Selama 99 hari Aileen harus hidup sebagai Kim Hani. Lulusan dari sebuah universitas di pinggiran kota. An Manyo dan Lee Sun Kyu sudah bersahabat sejak lama. Mereka teman serumah sejak masih muda. Sebelum pergi, An Manyo berpesan agar Putri Aileen memikirkan cara menemukan cinta sejati. Tetapi Aileen tidak boleh keluar rumah. Diajak makan ramen, Aileen justru menghabiskan semuanya. Bahkan jatah milik teman-temannya pun ia makan. Do Ji-yong menasehati Aileen agar tidak mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Juga menaati aturan di rumah bersama tersebut. Ketika disuruh bertanya hal yang belum jelas Aileen malah bertanya apa pendapatnya tentang cinta sejati. Do Ji-yong tidak bisa menjawab. Tapi dia memberitahu bahwa temannya yang bernama Lee Hyun Myung akan bisa memberinya jawaban. Pada saat Lee Hyun pulang Do Ji-yong memberitahu bahwa seorang gadis baru saja menempati kamar yang berhadapan dengannya. Keesokan paginya, Hani merasakan tenggorokannya kering. Dia kemudian berlari mencari air minum dan mengambil sebotol jumbo minuman dan menghabiskannya membuat teman-teman keheranan. Saat menelpon An Manyo dia memberitahu bahwa jika bertemu cinta sejati rasanya kau seperti berputar-putar sebanyak 20 kali. Di tempat lain, An Hyong yang tinggal di lantai atas sedang melakukan live streaming mukbang. Tetapi tiba-tiba fansnya menyuruh membagi dengan temannya dan saat menoleh Hani tersenyum. An Hyong sangat marah Hani mengganggu live-nya hingga mereka bertengkar. Tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya kecuali Lee Sun Kyu yang begitu Hyong kagumi. Mereka lalu makan bersama dan Hyong menyuapi Sun Kyu kaki ayam tetapi ia menolak. Beberapa saat kemudian, Lee Hyun Myung datang menanyakan tentang pakaian sehingga Hani dan Lee Hyun bertemu. Tak membuang waktu Lee Hyun mengajak Hani bertemu Jin Ah untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Karena Hani sangat marah melihat Jin Ah menutup mulut Hani dan membawanya menjauh dari kantor. Benar sekali Hani mengatakan sangat marah karena Jin Ah telah mencuri ponsel Chef Kwon.
Tetapi Lee Hyun tetap menyuruh Hani menjelaskan dan terpaksa Hani berkata dialah yang bersalah sementara Lee Hyun tidak. Tetapi setelah penjelasan itu ternyata tak merubah apapun. Jin Ah hanya mencari alasan yang tepat untuk putus. Kebetulan Lee Hyun melakukan kesalahan besar jadi Jin Ah memanfaatkannya. Jin Ah ingin berkencan dengan bahagia. Dia sudah menemukan pria lain. Lee Hyun begitu sedih sehingga ia minum bir tetapi Hani yang menemaninya justru minum lebih banyak. Alhasil Kim Hani mabuk lalu pandangannya seperti berputar-putar 20 kali seperti yang An Manyo pernah ceritakan. Mengira Lee Hyun lah cinta sejatinya, Hani meminta mereka untuk berciuman. Tetapi Lee Hyun justru ketakutan melihatnya seperti itu. Lalu saat pria asing yang dari tadi mengamati mereka ingin mengambil kesempatan Lee Hyun kembali membawa Hani pergi dari sana. Sampai di rumah, Hani menceritakan pada teman-temannya tentang Lee Hyun yang dicampakkan oleh Jin Ah. Sementara Lee Hyun mengingat Jin Ah pernah bercerita mengenai Chef Kwon Si Kyung, orang yang sama yang membuat Hani marah pada Jin Ah. Lee Hyun lalu membuka internet mencari informasi tentang pria itu. Katanya Chef seperti belalang sembah. Di tempat lain, Si Kyung bertanya di mana Jin Ah menemukan ponselnya. Jin Ah menjawab menemukannya di sudut kapal. Tapi ketika Si Kyung bertanya apakah saat itu Jin Ah memakai kalung mutiara. Jin Ah menjawab tidak. Keesokannya, Big mengajari Hani bahwa harus tulus untuk menemukan cinta sejati. Seperti perasaannya pada Suzy meskipun ia tidak tahu. Beberapa saat kemudian Suzy menelpon Big meminta bertemu. Big sangat senang tetapi dia mencoba jual mahal. Berbagai gaya berpakaian ia pilih hanya untuk bertemu dengan wanita pujaannya itu. Akan tetapi betapa kecewanya Big karena setelah sampai ternyata Suzy juga punya janji dengan pria lain. Pria itu bahkan menghina pakaian yang Big kenakan. Akhirnya, Suzy meninggalkan Big yang tampan hanya untuk bersama si berang-berang. Maaf, ikut kesal. Di lain tempat, Chef Kwon dan tim sangat senang karena berhasil dengan menu baru mereka. Tapi tiba-tiba salah seorang chef menyerang Si Kyung karena menurutnya Si Kyung sangat sombong tidak mau menyapa. Ternyata, Si Kyung menderita penyakit agnosia. Dia tidak bisa melihat seseorang dengan jelas. Sedangkan An Manyo yang sedang berjualan takoyaki tiba-tiba pingsan. Aileen histeris. An Manyo lalu dibawa ke rumah sakit. Selama ini dia melakukan banyak pekerjaan tanpa memperdulikan kesehatannya. Dia melakukan itu untuk putrinya yang cantik. Sementara istrinya telah meninggal. Sepulangnya dari rumah sakit, Hani melihat Si Kyung keluar dari kantor. Hani berlarian mengejarnya. Setelah mereka berhadapan Hani berkata tidak peduli Si Kyung tak mengenalinya. Selamanya Hani tak akan melepasnya. Karena Hani yakin suatu saat Si Kyung akan jatuh cinta padanya. Sesampainya di rumah, ketika berendam tiba-tiba Hani kembali menjadi Putri Aileen. Kakinya berubah menjadi ekor lagi. Apalagi saat itu seseorang melihat Hani yang kakinya berubah menjadi ekor Putri Duyung. Setelah An Manyo membaca petunjuk dari botol ramuan ternyata kakinya memang bisa berubah jadi ekor jika bersentuhan dengan air. Dan akan kembali setelah kering. Lalu terjadi lagi. Do Ji Yong tanpa sengaja menuang air minum ke kaki Hani di depan teman-teman jadi Hani menjadi sangat ketakutan. Untungnya seseorang menolong Hani mematikan lampu. 조심 좀 하지? 내가 때마다 쉴드 쳐줄 순 없잖아. An Hyong membantu mengeringkan ekor Hani dengan hair dryer. Ternyata waktu itu An Hyong lah yang melihat Hani di kamar mandi. Tetapi tidak semua orang akan bereaksi sama dengan Hyong. Melihat Putri Duyung adalah suatu berita terkini. Mendengar Hyong mengetahui rahasia Hani, An Manyo mencekiknya tetapi Hani melarang. Hani justru meminta uang pada An Manyo untuk jalan-jalan. Sementara di tempat lain Do Ji Yong memberitahu Big bahwa ada lowongan magang di JH Food. Banyak sekali yang mendaftar sementara kabarnya hanya akan ada satu yang diterima. Akhirnya Do Ji Yong, Big, dan Lee Hyun Myung mencoba mendaftar di sana. Dan Lee Hyun Myung diterima menjadi anggota belajar dari grup elit yang akan masuk ke JH Food. Sementara Big dan Do Ji Yong tidak menyerah dan bertekad akan mengalahkan grup elit itu. Sedangkan Hani berbelanja banyak baju baru dengan An Hyong. Lalu, mendengar Hani tidak bisa bertemu cinta sejatinya Hyong menyuruh Hani mendatanginya ke tempat kerja. Sedang bingung bagaimana caranya agar bisa masuk JH Food, Hani menemukan ID card yang terjatuh di lantai toilet. Setelah memungutnya Hani buru-buru menggunakannya untuk bisa masuk kantor. Dan,
Betapa bahagianya Hani ketika melihat Chef Kwon di hadapannya. Hani membuntutinya hingga ke ruang ganti dan mengintip. Setelah Chef merasakan kehadiran seseorang, Hani kabur. Apesnya, saat bersembunyi di dapur, Yo Jin-ah memergoki Hani lalu mengusirnya. Akhirnya Hani meminta pada An Manyo untuk membantunya bekerja di JH Food. Bekerja di sana memang sulit, tetapi menurut Hyong tidak sesulit Putri Duyung menjadi manusia. Hani lalu mengajak Big dan Do Ji-young membentuk kelompok belajar. Sementara Lee Hyun Myung yang telah tergabung dengan grup elit merasa tidak cocok dengan mereka yang selalu bersikap sombong. Di tempat lain, Jin-ah justru menemukan sisik ikan yang berkilauan di meja kerja Chef Kwon. Sementara An Manyo ternyata mengenal manajer Kim dari JH Food, dia memberi informasi tentang kedua anaknya. Menolak diberi hadiah, An Manyo justru meminta Bu Kim mengajari Hani agar masuk JH Food. Dan An Manyo memberitahukan pada Hani dan teman-temannya untuk bertemu Bu Kim, mereka sangat senang. Keesokan paginya saat sedang berbelanja, Chef Kwon mendengar keributan di pasar. Rupanya Hani yang bertengkar dengan pedagang ikan karena mengurung ikan-ikan yang ia anggap temannya. Setelah kejadian itu mereka mengobrol akrab membuat Do Ji-young cemburu. Sebelum pergi, Chef Kwon mempertanyakan nama Hani dan memanggil namanya. Hani tersenyum senang. Sementara Do Ji-young yang mengetahui orang itu adalah cinta sejati Hani menjadi patah hati. Malam harinya ketika berkumpul, Hani memberitahu Hyun Myung kalau besok dia akan bertemu manajer Kim. Akhirnya, Lee Hyun Myung memberitahu kalau dia akan menemui manajer Kim pada grup elitnya yang sombong itu. Hari pertemuan tiba, tetapi tanpa mereka ketahui ternyata Bu Kim membawa Yo Jin-ah. Bu Kim membawa Jin-ah untuk membantu mereka. Dia berkata Jin-ah adalah karyawan yang sempurna. Tetapi setelah Bu Kim pergi, bukannya membantu, Jin-ah justru mengatakan kalau mereka tidak akan bertahan di JH Food meskipun lolos. Mereka sangat kecewa dengan pertemuan itu yang hanya sia-sia. Keesokan harinya, Lee Hyun Myung melihat Hani memohon pada tim elit untuk bergabung dengan mereka. Tapi mereka justru menghinanya. Hyun Myung sangat kesal dengan sikap mereka yang begitu sombong, padahal mereka juga hanya pencari kerja, sama seperti mereka. Lee Hyun Myung lalu membawa Hani pergi dari sana. Setelahnya mereka semua makan malam di kedai sambil minum-minum. Di sana Hyun Myung berkata bahwa dia tidak akan memperdulikan siapapun yang menghalangi jalannya mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, karena terlalu banyak minum, Hani sampai mabuk dan mengoceh tak jelas. Di sebelah kedai yang mereka datangi, ternyata Jin-ah juga datang bersama Chef Kwon. Dia mengajak ke bioskop, tapi Chef menolak. Setelah Hani keluar, dia melihat Chef. Tanpa pikir panjang, Hani berlari menghampiri Chef lalu memeluknya. Mendengar Chef mengingat namanya, Hani mencium Chef juga dengan harapan dia mengingat ciuman mereka di laut. Tetapi, Hyong segera menutup mulut Hani agar dia tidak berbicara lebih banyak lagi, takut Hani keceplosan. Keesokannya Si Kyung berusaha mengingat saat dia tenggelam sambil mendengarkan rekaman suara dari penanya. Sementara di tempat lain, Hyong memarahi Hani dan menyuruhnya meminta maaf pada Chef Kwon. Mereka lalu pergi ke restoran yang Chef datangi bersama Jin-ah dengan alasan kebetulan. Tapi Chef justru menyuruh mereka bergabung dan makan bersama. Hani kemudian mengambil kesempatan saat Hyong membawa Jin-ah keluar untuk bicara. Tapi Jin-ah tahu itu hanyalah akal-akalan Hyong agar memberi waktu Hani dan Chef bersama. Akhirnya Hani meminta maaf. Sebenarnya dia wanita baik-baik, hanya saja saat itu dia sedang mabuk. Setelah makanan datang, Hani memakannya dengan lahap sambil memberi masukan atas makanan tersebut. Chef Kwon sangat senang. Dia menceritakan pada Jin-ah kalau Hani pandai merasakan dan mengkritik makanan. Akhirnya ketika mereka akan pulang, Chef mengajak Hani makan bersama besok malam. Hani sangat senang. Beberapa saat kemudian seorang pelayan menemukan pena Chef Kwon yang tertinggal dan menyerahkannya pada Jin-ah. Sementara di kosan mereka kedatangan Sun Jae, yaitu teman seangkatan Ji-young yang dahulu juga ngekos di sana. Dia datang untuk menawarkan pekerjaan pada Do Ji-young di salah satu perusahaan milik temannya. Tetapi Do Ji-young kelewat gengsi. Dia menolaknya dan berkata kalau dia juga punya pekerjaan di perusahaan besar, JH Food. Sun Jae lalu meminta Ji-young datang ke reunian. 그럼 이번 동기 모임에 좀 나와. 금요일에 뭉치기로 했거든. Tetapi lagi-lagi Ji-young membual kalau akan pergi perjalanan bisnis ke New York. Setelah Sun Jae pergi,
mereka belajar bersama agar diterima di JH. Tapi Hyun Myung dan Ji-young justru bertengkar karena Hyun Myung tidak mau membuatkannya resum. Akhirnya, Ji-young-bik dan Hani menemukan jasa pembuatan resum tetapi sangat mahal. Hani meminta uang pada An Manyo untuk membayarnya. Sementara di tempat lain, Jin Ah mendengar rekaman suara dari pena Chef Kwon tentang penyakitnya. Di tempat lain CEO Hong dari JH Food mengunjungi kedai An Manyo untuk membeli takoyaki. Tetapi An Manyo tidak memberinya karena bahan tepung ganti pemasok, takut mengecewakan pelanggan karena rasa yang tidak enak. An Manyo lebih baik rugi daripada kehilangan pelanggan. Mendengar itu CEO Hong menelpon anak buahnya agar membuang semua makanan dari Sodam. Sedangkan Ji-young pamer pada Hyun Myung kalau mereka membuat resum dengan membayar 20.000 won. Lee Hyun Myung tertawa. Ternyata, balasan dari JH Food adalah menyuruh mereka menulis resum itu sendiri. Hyun Myung lalu berkata untuk mengambil sisi baiknya. Mereka akan berusaha bersama. Dan setelah mendengar beberapa ide mereka sepakat untuk menjual takoyaki dengan tema pahlawan beramal. Mereka pun sibuk membuat persiapan. Tapi karena janjinya dengan Chef Kwon, Hani melarikan diri membuat Lee Hyun Myung kesal. Padahal di tempat lain Chef Kwon sedang sibuk menggantikan rekannya di kelas memasak. Awalnya mereka bilang yang datang hanya 3 orang ternyata ada tambahan 2 orang lagi membuat chef yang tidak bisa mengenali wajah menjadi bingung. Untungnya dari kejauhan Jin Ah menuliskan nama-nama orang yang datang dan yang berkomunikasi dengannya. Sementara Hani masih menunggu di restoran depan kantor hingga larut malam. Setelah kelas selesai Chef bertanya pada Jin Ah dari mana dia tahu dan Jin Ah menunjukkan pena milik Chef. Chef Kwon sangat marah Jin Ah begitu lancang, dia tidak butuh dikasihani. Tapi Jin Ah menjawab kalau dia menyukai Chef. Sedangkan saat Hani pulang Hyun Myung memarahinya, tetapi berhenti marah ketika melihat Hani menangisi si Kyungnya itu. Akhirnya Lee Hyun Myung menyuruh Hani untuk tidak memikirkannya dan fokus saja pada pekerjaan. Keesokan harinya, mereka siap berjualan takoyaki dengan memakai kostum superhero. Katanya mereka menggantikan paman Hani yang sakit. Hani sangat sibuk hingga melewatkan panggilan telepon dari si Kyung. Ketika Jin Ah bertemu Chef di lift mereka diam tidak saling menyapa. Tetapi tiba-tiba nenek si Kyung yang menyukai Jin Ah menelpon menanyakannya. Kembali ke Hani dan kawan-kawan. Mereka sangat terkejut melihat CEO Hong datang ke kedai takoyaki mereka. Sedangkan Ji-young yang sedang memasak takoyaki melihat Sun Jae dan kawan-kawan datang sehingga ia pun bersembunyi membuat Lee Hyun Myung kesal. Tak lama An Manyo datang. Padahal saat ditanya mereka menjawab An Manyo sakit. CEO Hong merasa dibohongi. Sementara Sun Jae akhirnya tahu Ji-young tidak perjalanan bisnis ke Amerika melainkan menjadi penjual takoyaki. Mendapat kerugian atas kejadian itu, An Manyo menyuruh mereka berempat ganti rugi. Dan mereka terpaksa harus bekerja paruh waktu di berbagai pekerjaan untuk melunasinya. Malam harinya, si Kyung menelpon Hani. Karena katanya si Kyung sibuk, Hani berinisiatif yang akan datang ke kantor untuk bertemu. Selesai menelpon Hani Chef mengajak Jin Ah pulang bersama dan makan malam. Jin Ah sangat senang. Tapi ternyata, Chef menolak perasaan Jin Ah, Chef hanya ingin mereka tetap berteman. Keesokan harinya Chef menelpon Hani menawarkan pekerjaan paruh waktu mencicipi makanan di JH Food. Mereka datang bertiga. Sebenarnya Hani juga mengajak Hyun Myung tapi dia tidak mau datang karena Jin Ah. Kemudian, sesampainya di ruangan Bu Kim masih mengenali Hani sebagai keponakan Pak An. Bu Kim juga memuji yang katanya bisa merasakan cita rasa dari masakan. Chef Kwon sangat setuju. Hani bertambah senang karena sebelum pulang, Chef mengajaknya bertemu lagi untuk menemaninya menciptakan masakan baru. Dan sesampainya mereka di rumah Hyun Myung bertanya tentang Jin Ah. Tapi tiba-tiba dia ditelepon neneknya masuk rumah sakit. Hyun Myung segera pergi ke rumah sakit tetapi belum masuk ruangan dia mendengar pamannya marah-marah membicarakan dia yang pengangguran. Saat itu neneknya membelanya. Sementara di tempat lain Big mendengar kabar Suzy akan pergi belajar ke luar negeri dengan pacarnya. Dia sedih dan patah hati. Melihat Big yang murung seperti biasa Hyung menyemangatinya. Hyung juga mengajarkan beberapa kata-kata untuk disampaikan pada Suzy. Akan tetapi, saat mereka sedang beradegan pura-pura Hyung adalah Suzy, Suzy justru lewat mengira Big sudah punya pacar. Misi gagal. Tidak mau menoleh dipanggil Big, akhirnya Hyung memanggilnya dengan nama asli, Park Dae-bak.
Big sangat terkejut Hyung mengetahui nama aslinya. Dia memohon agar tidak memberitahukan pada temannya yang lain. Sesampainya di rumah, Hani justru berkata kalau menurutnya Hyung serasi dengan Big. Tapi Hyung tidak terima karena dia hanya suka Lee Sun Kyu. Pura-pura kesal, Hyung lalu menyiramkan air ke kaki Hani sehingga kakinya berubah menjadi ekor. Saat Hani sedang mengeringkan ekornya, Hyung keluar mengambil baju ganti untuk Hani. Mengira tidak ada orang, Hyun Myung masuk dan dia sangat terkejut melihat Hani yang berekor ikan. Hyun Myung seperti tidak percaya dengan yang baru saja ia lihat. Untungnya Hyung segera kembali dan berkata kalau mereka sedang mencoba kostum baru dengan tema Putri Duyung. Malamnya Hani datang ke kamar Hyun Myung saat dia sedang melihat foto neneknya. Nenek Hyun Myung akan dioperasi. Hani lalu memberikan makanan kecil untuk diberikan pada neneknya jika berkunjung ke rumah sakit. Sedangkan di tempat lain, Jin Ah sengaja memposting fotonya bersama Chef. Dia bercerita pada Soyoung kalau mereka berkencan. Dan Soyoung pun segera menyebarkan berita tentang Jin Ah berpacaran dengan Chef Kwon di grup. Keesokan harinya di JH Hani mendengar Soyoung berkata Jin Ah berpacaran dengan Chef Kwon. Jin Ah kemudian memperingatkan pada Hani untuk sadar kalau Chef sudah menetapkan hatinya pada satu wanita. Hani kesal. Setelah itu, Jin Ah mengantarkan Hani ke dapur uji coba Chef. Dia sudah menunggu di sana. Melihat Hani memakai kalung mutiara, Chef teringat sesuatu. Dia bertanya tentang kalungnya dan Hani menjawab dia mendapatkannya dari laut. Chef lalu bertanya apakah Hani percaya cerita misteri tentang Putri Duyung. Sambil tertawa, Hani menjawab tidak mempercayainya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia memasak bersama dan Chef menyuapi Hani untuk mencicipi masakannya. Sementara CEO Hong datang ke kedai An Manyo untuk mencicipi takoyakinya. Awalnya semua baik-baik saja tetapi tiba-tiba CEO Hong tersedak takoyaki. Untungnya An Manyo segera membantu mengeluarkan takoyaki tersebut. Kembali ke Chef Kwon yang sebenarnya ingin mengajak Hani makan malam tapi digagalkan Jin Ah yang tiba-tiba datang. Jin Ah berkata telah melakukan kesalahan besar. Karena unggahannya dia dan Chef Kwon digosipkan berpacaran oleh satu kantor. Chef berkata bukan masalah besar, tidak apa-apa. Tetapi beberapa saat kemudian Jin Ah dipanggil Bu Kim memarahi Jin Ah habis-habisan karena gosipnya Jin Ah merayu Chef. Chef Kwon lalu datang berkata dialah yang mendekati dan mengajak Jin Ah terlebih dahulu. Dan saat ditanya benarkah mereka berpacaran, Chef tidak mengelak, ia membuat Hani yang ternyata di belakang Chef menjadi begitu sedih dan kecewa. Hani lalu pergi tanpa berpamitan. Hyun Myung juga tak kalah menyedihkan. Neneknya yang selama ini selalu membelanya meninggal dunia. Sesampainya di rumah, Hani melihat sebuah pesan dari Jiyoung kalau nenek Hyun Myung meninggal dan mereka tidak di rumah. Hani pun segera pergi ke tempat penghormatan terakhir nenek Hyun Myung dan melihat Hyun Myung sedang menangis. Hani memeluknya, mencoba menguatkan meskipun dia sendiri dalam suasana yang buruk. Beberapa hari kemudian, Hyun Myung pulang ke rumah. Di depan kamar Hani dia mendengar Hani menangis sambil bertanya pada pamannya berapa lama lagi waktunya. Dia akan mati. Hyun Myung lalu bertanya pada teman-teman tentang penyakit Hani tapi Big menjawab kalau Hani patah hati Chef Kwon berpacaran dengan Jin Ah. Mereka tidak tahu mengenai penyakit Hani. Sementara Hani dipertemukan dengan kakak laki-lakinya Six Reno oleh An Manyo. Hani menceritakan Chef yang punya wanita lain membuat kakak Hani sangat marah. Di tempat lain, Chef Kwon mencoba menghubungi Hani berulang kali tapi tidak pernah tersambung. Akhirnya Chef mencari tahu informasi alamat Hani lewat buku tamu di meja resepsionis. Hyun Myung yang siang itu sedang menelpon terkejut melihat Si Kyung datang mencari Hani. Dengan penuh kebencian Hyun Myung berkata kalau Hani tidak akan mau bertemu Si Kyung lagi. Dia menyuruhnya pergi. Sementara Six Reno meminta diperlihatkan foto Jin Ah untuk balas dendam. Dan benar, Six Reno menimpuk Jin Ah dengan bintang laut dan menuliskan pesan menyuruh Jin Ah pergi. Karena sudah begitu larut, Hyun Myung berolahraga di depan rumah sambil menunggu Hani pulang. Tapi dia tidak mengaku menunggunya. 괜찮아? 응, 이제 괜찮아. 얼굴이 확 좋아졌네. Di depan teman-temannya Hani berkata tidak akan mengemis cinta lagi, dia akan bekerja keras mengungkapkan cintanya di sisa waktu yang ia miliki. Keesokan harinya Hyun Myung mentraktir Hani makan makanan kesukaannya sepuasnya. Hani merasa, beberapa hari terakhir Hyun Myung lebih perhatian padanya. Tapi Hyun Myung mengelak.
Setelah makan terlalu banyak, Hani menjadi sakit perut membuat Hyun Myung semakin khawatir. Dia takut Hani akan mati, tetapi Hani justru tertawa. Rupanya dia bersikap baik karena mengira Hani sakit parah. Sementara Jiyoung, Big dan Haeyong menemukan foto Sun Kyu di internet mengenakan pakaian formal. Mereka mengira Sun Kyu adalah raja kontes, dia sengaja menjadi pendiam untuk menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat Sun Kyu pergi membawa sebuah koper. Haeyong lalu berinisiatif agar mereka membuntutinya. Dan, ketika hari sudah malam, mereka melihat Sun Kyu bertemu dengan banyak anak muda, entah apa yang mereka lakukan. Baru saja mereka akan memergoki, Sun Kyu dan teman-teman telah menghilang. Dan mereka tiba-tiba kembali muncul dengan membawa handbanner dan aksesoris ala-ala Fungal. Mereka juga menari dan bernyanyi di depan idolnya. Haeyong seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Orang yang selama ini ia kagumi ternyata adalah seorang Fungal. Mengetahui Haeyong yang tidak baik-baik saja, Big mengejarnya dan memeluk untuk menenangkannya. Sedangkan setelah acaranya selesai, Sun Kyu terlihat dijemput mobil dengan seorang supir, tambah misterius saja. Di tempat lain, Chef Kwon datang lagi ke rumah Hani dengan membawa buket bunga. Sementara Hani baru pulang bersama Hyun Myung dan dia bercerita kalau sangat menyukai Chef Kwon. Akan tetapi, tiba-tiba hujan turun membuat Hani ketakutan kakinya akan berubah menjadi ekor lagi. Hani segera berlari ke pelukan Hyun Myung yang membawa payung dan meminta digendong pulang ke rumah. Dari kejauhan, Chef Kwon melihat mereka. Keesokan paginya, Hyun Myung jadi tersenyum-senyum dengan apapun yang dilakukan Hani. Siangnya Hyun Myung memperlihatkan pada teman-teman tentang idenya yang akan membuat mangkuk batu anti panas untuk kompetisi. Melihat Hani dan Hyun Myung yang jadi sangat dekat, Jiyoung menjadi heran. Sejak kapan? Sebelum pergi dari tempat belajar, Hyun Myung menyuruh Hani beres-beres dan membawa flash disknya. Tetapi saat akan pergi mereka bertemu dengan grup elit yang sombong itu dan adu mulut pun tak bisa dihindari. Hani sampai terjatuh membuat semua isi tasnya keluar. Dengan banyak usaha, Big dan Jiyoung berhasil menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proyek mereka. Mereka memakai uang Big sebesar $700 untuk membeli baju pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk lapisan mangkuknya. Akan tetapi saat akan mulai bekerja, flash disk yang Hani bawa hilang, dia tidak bisa menemukannya. Tidak ingin membuat Hani merasa bersalah, Hyun Myung berkata punya salinannya di komputer. Padahal dia harus mulai membuat dari nol lagi. Kemudian, paginya saat mereka berkumpul, Haeyong baru pulang, katanya dia habis jalan-jalan mencari rumah. Haeyong akan pindah. Haeyong bercerita pada Hani kalau di sana cintanya sudah mati dan dia sudah cukup berduka. Teman jadi khawatir, terutama Big yang sangat tidak ingin Haeyong pergi. Di tempat lain, nenek Chef Kwon bercerita pernah berbicara dengan gadis yang menemukan ponselnya dan gadis itu pandai dialek Jejudo. Chef Kwon lalu bertanya pada Jin Ah apa yang dia bicarakan dengan neneknya, membuat Jin Ah bingung. Akhirnya Jin Ah tahu kalau Hani pernah berbicara dengan nenek Chef di telepon. Jin Ah yang cerdik itu pun segera menemui Hani untuk menggali informasi. Dia berbohong kalau nenek Chef sangat marah pada Hani sehingga Hani yang tidak merasa bersalah itu pun menceritakan apa yang dia bicarakan dengan nenek Chef Kwon pada Jin Ah. Dan, keesokannya Jin Ah mulai berlatih dialek Jejudo. Sementara nenek Si Kyung bersikeras meminta bertemu dengan gadis itu, tapi Chef menjawab mereka hanya rekan kerja. Beberapa hari kemudian Hyun Myung dan tim menyelesaikan proyeknya dan bersiap untuk presentasi. Akan tetapi Big memberitahukan pada mereka kalau tim elit membuat barang yang sama. Mereka sangat marah sehingga melabrak tim itu, tetapi mereka justru menjawab kalau tim Hyun Myung lah yang mencuri ide mereka. Mereka bahkan telah mengajukan hak ciptanya. Pada akhirnya Hyun Myung dan tim harus menyerah dan usaha mereka selama ini menjadi sia-sia. Dalam situasi kacau seperti itu, Hani masih memikirkan Si Kyung membuat Hyun Myung sangat marah. Mungkin bagi Hani pekerjaan itu hanya untuk lebih dekat dengan Si Kyung, tetapi bagi Hyun Myung dan yang lain pekerjaan itu adalah segalanya. Di rumah, Sun Kyu melihat Big yang marah-marah karena uangnya sebesar $700 sia-sia. Dia juga melihat Hani dan Hyun Myung yang saling diam tidak menyapa. Keesokan paginya, Sun Kyu mengumpulkan mereka semua mengajak berlibur. Tetapi dia justru membawa mereka ke sebuah peternakan untuk membantu membersihkan kotoran keledai. Di sana, Haeyong mendapat telepon mengabari dia tidak lolos audisi pencarian bakat.
Saat berbalik ada Sun Qiu dan Big yang mendengar pembicaraannya membuat Heyong sangat malu. Tetapi Sun Qiu membebaskan Heyong untuk melakukan hal apapun yang ia sukai. Semua orang berhak melakukan apapun sesuai keinginan mereka. Sementara itu, Hani, Jiong dan Hyun Myung bekerja sama membersihkan kotoran keledai. Di lain tempat si Kyung kedatangan Jin Ah yang makan malam di sana atas keinginan neneknya. Tetapi si Kyung justru membayangkan Hani yang makan malam di sana sehingga dia tersenyum-senyum sendiri. Akhirnya, si Kyung meninggalkan Jin Ah dan pergi ke rumah Hani tapi saat itu rumah sangat sepi. Tak lama An Manyo datang mengagetkannya. An Manyo memberitahu Chef kalau Hani tidak ada di rumah, dia sedang berada di peternakan. An Manyo juga memberitahukan alamat peternakan itu. Sementara Hani sedang menari-nari dengan teman-teman di sisi api unggun. Mereka lalu duduk santai bersama sambil menatap bintang-bintang. Di kesempatan itu, Hani meminta maaf karena telah menghilangkan flash disk-nya. Tapi dia tidak hanya bekerja demi si Kyung. Jika bisa, Hani ingin mencobanya lagi bersama mereka membuat semua jadi tersentuh. Kemudian, ketika Hani berjalan-jalan keluar dia terkejut bertemu dengan si Kyung di sana. Si Kyung terlihat sangat senang. Si Kyung lalu bertanya kenapa selama beberapa hari itu Hani menghindarinya. Tidak menjawab, Hani justru balik bertanya apakah si Kyung berpacaran dengan Jin Ah. Mendengar itu si Kyung tertawa. Dia lalu menjelaskan kalau saat itu dia hanya membantu Jin Ah. Dia sama sekali tidak berkencan dengannya. Sebelum pergi, si Kyung menyuruh Hani untuk menelponnya ketika ia sampai di Seoul. Di lain tempat Hyun Myung menceritakan pada Sun Qiu kalau dia sempat marah pada Hani karena Hani selalu saja menyebut si Kyung. Tetapi ditanya apa alasannya marah, Hyun Myung tidak bisa menjawab. Dia kabur. Tengah malamnya Hani berenang dengan ditemani Heyong. Tapi akhirnya Heyong kembali dahulu. Saat Hani sedang mengeringkan ekornya, seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Dan dia adalah Hyun Myung. Kali itu Hyun Myung melihat ekor Hani yang berubah menjadi kaki. Setelah melihat itu Hyun Myung menjadi seperti orang linglung. Dia mengingat saat pertama kali bertemu Hani dan saat melihatnya mempunyai ekor di kamar mandi. Hyun Myung juga memimpikannya Hani yang ingin membunuhnya karena mengetahui rahasianya. Keesokan paginya, ketika Hani menyapa Hyun Myung justru sangat kaget membuat semua bingung. Lalu tak lama Do Ji-yong tidak sengaja menumpahkan air minum yang hampir saja mengenai kaki Hani membuat Hani dan Heyong panik. Hyun Myung sesekali melirik Hani tapi langsung mengalihkan pandangannya begitu Hani melihatnya. Hani berkata pada Heyong kalau Hyun Myung bersikap aneh. Dia terus menghindari kontak mata dengannya. 진짜 있노라고? 그게 말이 돼? Saat mereka beristirahat, Chef Kwon menelpon Hani tetapi Hyun Myung langsung pergi. Hani bercerita panjang lebar mengenai persiapan kompetisi yang akan ia ikuti dan Chef yang mendengar Hani bicara tersenyum senang. Karena Hani akan ikut kompetisi, akhirnya Chef berinisiatif untuk mendaftar menjadi jurinya dan CEO Hong setuju. Tidak tahan dengan sikap Hyun Myung yang seperti memusuhinya Hani mempertanyakan langsung padanya tapi dia tidak menjawab. Akan tetapi ketika mereka kembali Ji-yong menyemprotkan air pada Hani dan tanpa diduga Hyun Myung menolongnya. Ketika makan siang, Sun Qiu memberikan mereka bibimbap tetapi harus mengocoknya terlebih dahulu sebelum dimakan. Hyun Myung jadi punya ide untuk kompetisi mereka yaitu membuat bibimbap sekaligus sakernya. Mereka semua setuju. Ketika mereka pulang, An Manyo berada di sana menunggu keponakannya. An Manyo bercerita Chef datang ke peternakan bukan kebetulan melainkan khusus untuk bertemu Hani. Hani sangat senang. Sepulang dari peternakan mereka bekerja sama membuat seker bibimbap untuk kompetisi. Sementara Heyong sangat senang mendapat kabar kalau dia lolos audisi tahap 2, dan minggu depan audisi tahap 3-nya. Big yang mendengar itu pun menawarkan diri berlatih akting dengan Heyong sebagai pemeran prianya. Akan tetapi, saat berlatih dan mereka begitu dekat jantung Big berdetak tak karuan membuatnya gugup. Hingga akhirnya Big menyelesaikan dialognya dan bahkan mencium Heyong membuat Heyong terkejut. Di tempat lain, Jin Ah merayakan ulang tahun dengan teman-temannya tapi mereka yang mengira Jin Ah pacar Chef menanyakan keberadaannya. Jin Ah lalu menemui Chef mengajak makan malam tetapi sayangnya Chef sudah punya janji. Jin Ah kemudian mendapat pesan dari Sun Qiu menyuruh datang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya bersama.
Tapi sampai di sana Jin Ah justru melihat Chef Kwon memberikan bunga untuk Hani. Ternyata itu janji yang Chef maksud. 퇴근하는 길에 잠시 들렸어요. 한희 씨 보러. Chef Kwon lalu mengelus kepala Hani. Hyun Myung yang juga kesal melihat Chef ke sana menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. Sementara Big menanyakan pada Heyong tidakkah dia merasakan sesuatu setelah ciuman itu. Big berkata menyukai Heyong, tapi Heyong tak perlu langsung menjawabnya. Big akan menjadi sukses terlebih dahulu. Tibalah di hari kompetisi. Saat itu, Hyun Myung lah yang bertugas mempresentasikan karya mereka. Akan tetapi karena terlalu banyak minum obat penenang Hyun Myung menjadi pingsan. Jiong dan Big bahkan tidak bisa menggantikan Hyun Myung dan menyuruh Hani untuk mempresentasikannya. Padahal Hani juga belum pernah presentasi. Setelah Hani berdiri di depan juri, Chef menyemangatinya sambil tersenyum. Awalnya Hani begitu gugup hingga berkata dengan terbata-bata. Tapi akhirnya dia punya ide lain. Hani menyalakan musik. Dia menari sambil mengocok bibimbap dengan wadah kreasi timnya membuat semua orang terkejut. Mereka mengira Hani tidak punya bahan presentasi. Tetapi setelahnya Hani berkata yang baru saja dia lakukan bukan menari melainkan sedang menyiapkan makanan. Hani membuka kotak makan itu untuk diperlihatkan pada juri. Dia menjelaskan itu adalah makanan untuk remaja dan pekerja yang tidak punya waktu untuk sarapan. Semua orang akhirnya bertepuk tangan, begitu juga dengan Chef yang terlihat sangat bangga pada Hani. Dan ternyata, Hyun Myung juga melihat presentasi itu. Hyun Myung segera menghampiri Hani dan memeluknya. Kerja bagus katanya. Beberapa saat kemudian, Chef Kwon berlarian ingin menemui Hani tetapi dia harus kecewa karena melihat Hani sedang berpelukan dengan Lee Hyun Myung. Ketika pengumuman, tim Hani lah yang menang sehingga mereka bersorak membuat tim elit kecewa. Selain mendapatkan hadiah 10.000 won mereka juga ditawari menjadi karyawan di JH Food. Mereka sangat senang. Tetapi, malam harinya Hani curhat pada Heyong kalau sekarang pangerannya telah tertarik padanya tetapi jantungnya justru berdebar untuk Hyun Myung. Heyong menjawab, jika Hani tidak bersama Si Kyung maka dia mati. Heyong menyuruh untuk fokus saja pada Si Kyung. Setelah itu Big menemui Heyong meminta jawaban tetapi Heyong berkata kalau dia hanya menganggapnya sebagai adik. Keesokan harinya Hani berpamitan pada Hyun Myung akan berkencan dengan Si Kyung. Lalu setelah Hani pergi Hyun Myung mendengar Jiong berkata kalau ramalan cuaca hari itu akan turun hujan. Benar sekali, Hani kehujanan di jalan dan berteduh di bawah pohon. Saat Hani merasa sangat cemas, Hyun Myung jongkok di sampingnya sambil membawa payung. Hyun Myung juga mengelap kaki Hani yang mulai basah terkena cipratan air. Bukan hanya itu, dia bahkan menggendong Hani agar sampai ke tempat kencannya dengan selamat. Lagi-lagi, dari kejauhan Si Kyung melihat Hani digendong oleh Hyun Myung untuk kedua kalinya. Setelah bertemu Si Kyung pun Hani masih melirik ke arah Hyun Myung yang pergi tanpa payung. Dia juga terus membicarakan Hyun Myung di hadapan Chef Kwon membuat Chef kecewa. Sementara di tempat lain Heyong kaget mendengar Do Jiong bercerita bahwa Big telah mempunyai banyak daftar kencan buta. Malam harinya Heyong juga mendengar Big sedang bertelepon merencanakan kencan butanya. Heyong kemudian menghampirinya. Dia meminta Big tidak melakukannya dan mengajak mereka untuk berpacaran. Big sangat senang. 아싸! 나도 여자친구 생겼다! Keesokan paginya, Do Jiong, Hyun Myung, Hani dan Big pertama kali masuk kerja. Mereka memamerkan ID card-nya. Tetapi di tempat lain Jin Ah malah mendapat informasi tentang identitas Kim Hani yang sama persis dengan seseorang tetapi dengan foto yang berbeda. Jin Ah lalu mencari Hani dan membawanya pergi untuk berbicara. Jin Ah mempertanyakan data diri Hani yang sama persis dengan Kim Hani asli dan bertanya siapa Hani sebenarnya. Ketika Chef datang, dia terkejut melihat Hani yang wajahnya diacak-acak oleh Jin Ah bahkan penuh dengan krim. Akhirnya Hani mencoba membersihkan tubuhnya tetapi air keran terlalu deras sehingga kaki Hani pun berubah menjadi ekor. Dan apesnya lagi saat Hani menelpon An Manyo meminta bantuan, Jin Ah mengintip dan mengetahui Hani adalah putri duyung. Lalu saat Do Jiong dan Big menuang air ke dalam akuarium, Hyun Myung melihat Jin Ah seperti akan mencelakai Hani. Dan benar, Jin Ah mendorong Jiong agar Hani tersiram air tetapi dengan sigap Hyun Myung menolong Hani hingga mereka berdua terjatuh dan Hyun Myung tertimpa lampu besar.
Sambil menunggu Hyun Myung di rumah sakit, Hani menangis karena selama ini Hyun Myung ternyata mengetahui Hani adalah putri duyung. An Manyo berkata Hyun Myung mencintai Hani. Karena, sebuah pengorbanan merupakan bukti dari cinta. Ternyata Chef Kwon mendengar pembicaraan Hani dengan An Manyo bahkan saat ditanya tentang perasaan Hani. Chef Kwon terlihat lesu. Akhirnya, ketika bertemu Hani, Chef berkata menyesal karena selalu melewatkan waktu bersamanya. Seharusnya dia menyadari perasaannya lebih awal. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Chef merelakan Hani pergi bersama Hyun Myung. Setelah Hani pergi, Chef menangis sesegukan sambil melihat sisik ekor milik Hani. Sementara Hyun Myung meminta Jin Ah agar kembali seperti dahulu. Jin Ah menyesali perbuatannya. Akhirnya Jin Ah memberikan data diri Kim Hani asli dan menyuruh Hani untuk merobeknya. Setelah itu, Hani menemui Hyun Myung dan memeluknya. Mereka akhirnya berpacaran. Setiap hari mereka berdua menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Tapi 100 hari telah berlalu. Hani menemui Heyong untuk berpamitan. Meskipun cinta sejati Hani adalah Hyun Myung, Hani khawatir tidak bisa menjadi manusia. Dia menangis di pelukan Heyong. Malam harinya, Hyun Myung memasangkan Hani sebuah cincin di jari manisnya. Hyun Myung berkata cintanya pada Hani 100%. Jika tetap menghilang berarti itu salah Hani. Mereka kemudian berciuman. Akan tetapi, setelah mereka berciuman ternyata perlahan Hani menghilang. Dan Hyun Myung menangis sendiri di tepi sungai Han setelah ditinggalkan oleh Hani. 1 tahun kemudian, terungkap bahwa Lee Sun Kyu adalah pemegang saham terbesar di JH Food. Sementara An Manyo dan CEO Hong menjadi semakin dekat. Di depan rumah, para penghuni rumah surplus itu pun mengadakan pesta untuk Lee Sun Kyu yang menjadi pemegang saham terbesar. Ketika mereka asyik bercanda, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah belakang membuat semua terkejut. Dan saat Hyun Myung menoleh, dia tersenyum karena ternyata Hani lah yang datang. Demikian cerita singkat drama Korea Surplus Princess. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih.